Pak penuntut umum, sudah bisa kita mulai? Sudah, Yang Mulia. Ya, penasihat hukum sudah komplit ya, kita mulai ya. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rifa Sihaan, Maya Gusmaya, Edward Korni, Agus Purwono, Sani Dina Saifuddin, Yogi Fernandi, Dimas Wiraspati, Gading Ramadan Judo, dan Muhammad Keri Adrianto Riza dengan berkas perkara terpisah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dihadapkan terdakwanya, Pak Jaksa. Para terdakwa memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Pak Rifa sehat hari ini? Sehat ya. Pak Maya? Sehat ya. Kemudian Pak Edward Korni? Sehat ya. Kemudian Pak Agus Purwono? Oh, sehat. Pak Sani Dinar? Sehat, alhamdulillah. Yogi Fernandi? Sehat ya. Pak Dimas? Sehat. Pak Gading Ramadan Judo? Sehat. Kemudian Pak Muhammad Keri Adrianto Riza? Oh, di tengah ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Terdakwa sehat hari ini, jadi bisa kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara-saudara. Sesuai penundaan sidang yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah saksi ya, saksi dan ahli hari ini ya, dari penuntut umum. Sehubungan dengan agenda persidangan hari ini sudah hadir saksinya, Jaksa? Sudah, Yang Mulia. Baik. Jadi nanti kita periksa saksi dulu, setelah itu baru kita ahli. Ada berapa saksi yang hadir hari ini? Saksi yang hadir di persidangan satu orang, Yang Mulia. Kemudian untuk ahlinya ada empat. Yang berapa orang? Empat orang. Baik. Silakan terdakwa untuk duduk di samping masing-masing penasihat hukumnya. Silakan. Baik. Saksinya silakan dihadirkan, Pak Jaksa. Untuk memasuki ruang persidangan, saksi atas nama Bapak Basuki Cahayapurnama. Silakan duduk. Ya. Sebelum memberikan keterangan, ya, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara saksi terlebih dahulu. Saksi atas nama Basuki Cahayapurnama. Ya, betul, Pak Hakim. Tempat lahir Manggar, 29 Juni 1966. Ya, betul. Betul ya. Islami laki-laki, warga negara Indonesia. Tempat tinggal Pantai Mutiara, Blok J, nomor 39. Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Betul? Sesuai KTP-nya, Pak. Sesuai KTP ya? Ya. Agama, saksi? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Pekerjaan? Pengusaha. Pengusaha ya. Dulu mantan komisaris utama PT Pertamina Persero. Ya, betul. Dulu ya. Periode tahun berapa? Desember 2019 sampai Januari 2024. 2019 sampai 2024. 24 Januari. Pendidikan S2. Saksi kenal dengan Rifa Sihaan. Kenal, Pak. Dengan Maya Gusmaya. Kenal. Dengan Edward Korni. Pak Edward mungkin saya agak lupa. Itu. Ya, enggak. Kenal ya? Ya. Kemudian dengan Agus Purnomo. Agus Purnomo Agus mungkin mana? jarang ketemu ya kita ya. Nah, Kenal? enggak pernah kenal. kontak, Baik. Pak, Pak Agus kayaknya. Dengan Sani Dinar Iya, Saifuddin. pernah ketemu dan merapat, Pak.
dengan Pak Sani ya. Iya. Kemudian Yogi Fernandi, Ya, kenal. kenal ya, Yogi kenal. pernah ketemu ya. Kemudian dengan Dimas Berhespati, Belum pernah ketemu kayaknya ya. nah, belum pernah Iya, ya. belum pernah. Dengan Gading Ramadan Judo, Belum pernah ketemu juga kayaknya. belum pernah, nggak kenal ya. Dengan terakhir Muhammad Keri Adrianto Riza, Belum pernah ketemu juga ya. pernah Baru ketemu tadi ya. ketemunya. Dengan ke-9 terdakwa tadi ada hubungan keluarga, saudara? Tidak ada. Tidak ada ya. Sebelum memberikan keterangan, bersedia disumpah, saudara? Bersedia. Baik, silakan berdiri untuk diambil sumpah. Ya, ikuti lafaz sumpah yang saya pandu. Dua, Pak. Dua. Atas nama Tuhan saya berjanji. Atas nama Tuhan saya berjanji. Sebagai saksi Sebagai saksi akan menerangkan akan menerangkan yang benar. yang benar. Tiada lain Tiada lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Ya, silakan duduk. Baik ya, jadi saksi sudah berjanji ya. Jadi maknanya sama dengan bersumpah. Nantinya dalam memberikan keterangan, berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, apa adanya. Saksi hanya menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Atau informasi-informasi yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini. Ya. Kalau tahu ya diterangkan, kalau memang tidak tahu ya bilang tidak tahu. Jangan ngarang, jangan berbohong, atau jangan sekali-kali dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Kalau itu dilakukan maka secara otomatis melanggar sumpah janji yang sudah ucapkan. Konsekuensinya selain berdosa menurut agama juga ada pidananya. Dalam tindak pidana korupsi ini ancaman hukumannya 12 tahun. Itu ya Pak ya. Jadi sudah saya ingatkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, sebelum kita mulai, ini kesempatan untuk awak media untuk meliput, bukan, untuk mengambil gambar. Ya. Setelah itu tidak ada lagi yang mengambil gambar. Pengunjung juga tidak boleh mengambil gambar. Ya, paham? Ya, silakan mengambil gambar seperlunya. Setelah itu tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi yang berdiri-berdiri. Kalau memang ini kapasitasnya 70 orang. Kalau memang tidak ada ya mohon izin untuk tertibnya. Dan tidak menghalangi jalan. Tidak ada yang duduk di bawah. Gitu ya. Silakan mengambil gambar. Cukup? Nah itu kan terhalang jalannya tuh. Tolong jangan menghalangi jalan keluar masuk. Silakan mengikuti persidangan ini dengan tertib. Tapi tolong jangan menghalangi jalan orang keluar masuk. Gitu ya. Cari posisi-posisi yang memang oke lah. Karena memang ini kita tempatnya terbatas. Tapi tolong jangan menghalang-halangi orang yang berdiri itu silakan cari tempat duduk kalau masih ada. Jangan berdiri di depan pintu, menghalangi orang yang ini untuk tertibnya persidangan ini, tolong. Kalau enggak mulai-mulai kita nanti. Baik. Baik, penuntut umum. Jadi satu ya hari ini ya. Siap, baik, untuk lebih mempersingkat waktu karena waktu kita tidak banyak. Silakan dilakukan pemeriksaan untuk saksi. Terima kasih. Silakan. Yang Mulia.
Saya awali saksi Bapak Basuki Cahayapurnama, betul ya? Ya. Di tingkat penyidikan, apakah saudara saksi pernah diminta keterangan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan? Kemudian jawabannya betul, jawaban saudara saksi dalam keadaan bebas tidak tertekan? Ya, pernah. Betul ya? Dan Dibenarkan BAP ini ya? Ya, ini. Di BAP saudara menjabat selaku komisaris utama PT Pertamina Persero periode 2019-2024, betul ya? Bisa dijelaskan saat itu susunan Dewan Komisaris di Pertamina siapa saja? Wah, saya cuma ingatnya ada Pak Fikri, ada Pak Budi Gunawan. Ada berapa? Ada komisaris utama, kemudian di bawah. Saya komisaris utama. Komisaris utama cuma satu ya? Ada wakilnya, Ada itu wakil. dari Wamen. Pak Archandra. Pertama Pak Pahala, Oke. sebelumnya Pak Suhasil. Pak Suhasil. Nah, Oke. waktu saya baru masuk Pak Suhasil. Oke, kalau lupa. Mohon maaf Pak, saya lupa saudara saksi. juga. Pertanyaan selanjutnya, di antara para terdakwa ini, apakah ketika saudara menjabat selaku komisaris utama, ada yang saat itu menjabat selaku direksi di PT Pertamina? Seingat saudara saksi. Seingat saya belum ya waktu itu ya. Anak-anak muda ini belum. Belum ya. Nah, Di subholdingnya masih ingat? belum Juga. Oke. Saudara saksi ya, berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2003 ya, di pasal 31 salah satu tugas komisaris yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Yang menjadi pertanyaan saya, bisa saudara saksi jelaskan secara singkat saja mekanisme serta bentuk pengawasan saudara saksi selaku komisaris utama terhadap direksi baik di holding maupun subholding seperti apa? ya. Kami ada komite audit, ada komite remunerasi, juga ada komite satu lagi manajemen risiko. Itu kita ada komitenya dan pasti kami ini kan kolektif. Oke. Kolektif. Lalu subholding itu juga punya komisaris, dewan komisaris sendiri. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Kami selalu mengikuti bersama membuat rencana kerja anggaran perusahaan RKAP setiap akhir tahun yang kemudian disahkan oleh pemegang saham, diwakili tentu Menteri Keuangan, diwakili oleh Menteri BUMN. Nah, disitulah kami setiap bulan melakukan monitoring pelaksanaan RKAP tersebut. Dan kami juga menerima laporan dari whistleblower ataupun dari 135. Kalau ada laporan yang masuk, kami biasa menugaskan komite audit untuk memeriksa. Dan kalau ada pemeriksaan yang dirasakan ada masalah, biasa kami minta BPKP atau BPK untuk turun untuk memeriksa. Jadi prosedurnya seperti itu. Oke. Tentu kami juga berhak memberikan masukan-masukan saran untuk perbaikan. Misalnya yang kami lakukan, kami membuat sebuah program optimalisasi biaya kepada seluruh jajaran sampai ke bawah. Di situ ada pemotongan biaya, ada penambahan pemasukan, revenue enhancement, dan yang ketiga itu adalah cost avoidance. Dan perlu Pak Jaksa ketahui, Pak Hakim ketahui, di masa kami inilah Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tiap tahun naik, puncaknya di tahun 2023, sebelum saya tinggalkan, untung 4,7 miliar dolar. Itu bisa kami laporkan. Oke. Jadi setiap tahun untung. Oke, salah satu dokumen yang akan dijadikan rujukan komisaris ketika melakukan pengawasan terhadap direksi tadi sudah sebutkan RKAP ya, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Kemudian ada juga dikenal dengan RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan ya. Apakah tadi kan sudah saksi menjelaskan dimulai di 2018 subholding itu terbentuk di PT Pertamina ya. Apakah RJPP dan RKAP di subholding itu berbeda atau terpisah dengan RKAP maupun RJPP di holdingnya sendiri di PT Pertamina? 2018 kayaknya belum ada subholding ya. Kayaknya belum. 2020 atau 2021 Ya. baru ada subholding. Jadi prinsipnya waktu kami menyusun RKAP itu seluruh subholding sampai cucu cicit itu harus susun. Sampai pelita air pun harus susun. Oke. Dan kami biasa itu menghabiskan 1 minggu bersama dari seluruh direktorat untuk menyusun. Lalu kami tanya, ini targetnya kemana? Karena itu pedomannya. Kalau mereka melanggar dari RKAP pemakaian keuangan,
Itu bisa pelanggaran. Tapi operasional kami tentu Dewan Komisaris tidak sampai mengurus ke operasional. Oke, berarti komisaris itu yang menjadi salah satu pedomannya RKAP dalam pelaksanaan tugas-tugas direksi di bawah. Itu yang kami monitor dan laporan tiap bulan. Jadi seluruh subholding, holding, sampai cucu cicit perusahaan harus ikut rapat untuk memonitor kenapa rugi. Karena patokan kami yang penting kan untung nggak. Kalau nggak untung pasti kami kejar. Dasarnya kenapa nggak untung itu, Pak. Oke, terima kasih saudara saksi. Kemudian keterangan Ibu Nike saksi sebelum persidangan ini menjelaskan bahwa salah satu misi yang diemban oleh Pertamina selaku BUMN energi utama yaitu sebagai menjalankan public service obligation atau PSO, Pak ya, untuk menyediakan BBM itu baik Pertalite maupun solar. Nah, saudara selaku komisaris utama, bagaimana saudara bisa memastikan bahwa direksi-direksi baik di holding maupun subholding itu menjalankan fungsi PSO yang diamanatkan oleh pemerintah tadi? Ya pertama kan nggak bisa bohong ya Pak ya. Kalau di SPBU kosong kan ketahuan mereka nggak kerja Pak. Lalu kami udah bikin sebuah sistem digital untuk memonitor. Nah zaman saya itu kita berhasil membuat monitor dari hulu ngangkat minyak berapa barrel per hari sampai kapal kirim sampai ke SPBU kami bisa kontrol dengan baik. Jadi semua bisa dikontrol sampai kapal di mana semua dikontrol dengan baik dengan sistem digital. Maka di situ kami bisa mengurangi dampak kerugian atau pemborosan yang tidak sengaja terjadi. Jadi sistemnya semua digital bisa kita monitor. Bisa dilihat di lantai berapa, saya lupa 21 apa 22, itu bisa monitor semua. Semua real time kami monitor. Sampai SPBU yang macet, dia kirim pesanan, sampai ada yang ngisi pakai tangki, semua kami bisa monitor. Oke, terima kasih saudara saksi ya. Kemudian saya sedikit tadi saudara menyinggung tentang keuntungan yang diraih oleh Pertamina. Sebagaimana kita ketahui kan pasar Pertamina ini hampir 96% lah pasar migas ini dikuasai oleh Pertamina. Pasti untung itu saudara saksi karena customer-nya sudah ada ratusan juta masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya bagaimana saudara sebagai komisaris memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh Pertamina ini dengan direksi yang menjalankan fungsi operasional itu sesuai atau emang seharusnya keuntungan yang diperoleh Pertamina tidak ada pengurangan keuntungan misalkan ketika ada tadi inefisiensi dalam menjalankan operasional tadi. Ini mohon maaf Pak Jaksa, ya. Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di Patra Niaga itu cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi? Kenapa? Karena pemerintah memaksa tanda kutip barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Mungkin di sini perlu saya luruskan. Banyak orang berpikir Pertamina ini seenaknya menaikkan harga. Padahal tanpa izin presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga. Pertamina kok tidak naik? Kami itu cash flow-nya itu arus kas itu merah itu, miliaran dolar. Di situ kami terpaksa minjam uang dengan pendek, direksi pinjam. Kami setuju. Kenapa? Karena pemerintah tidak izin naikkan harga. Padahal subsidi ditentukan bisa Rp1.000. Ini udah beda 5.000. Pemerintah nggak mau tahu. Termasuk satu harga. Itu banyak masyarakat nggak paham. Ini yang disebut dari Ibu Nike tentang public service obligation. Subsidi yang satu harga itu kirim barang gitu banyak. Itu kita bisa subsidi sampai 1 triliun. Pertamina keluar uang. Makanya saya pernah lapor presiden. Kalau Bapak kasih kami ubah sistem subsidinya dengan ke orang, dengan sistem digital, kami punya My Pertamina. Dan anak-anak muda ini, mohon maaf Pak ya, kenapa bisa anak-anak muda ini jadi direksi? Karena kami mengubah sistem waktu itu. Dulu tuh urut kacang. Yang muda ini nggak bisa 20 tahun, kalau kerja 20 tahun baru bisa sampai ke senior vice president. Saya selaku ketua komite normasi, saya potong. Ribut sama direksi yang lama, sama BUMN. Nggak bisa. Dasarnya meritokrasi. Anak umur berapapun kalau dia mau kerja, jujur harus jadi direksi.
Ini yang kita lakukan, Pak. Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Oke. Nah itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal saya bilang saya bisa untung 6 miliar dolar kami. Oke. Kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital. Dan anak-anak muda ini sudah membuat Pertamina yang kartu Pertamina itu, yang My Pertamina. Oke. Itu bisa jadi kuno luar biasa. Tapi itu juga kesulitan pemerintah tidak izinkan kami melakukan terobosan ini. Oke, saudara saksi. Kami sudah menangkap keterangan saudara ya. Kemudian di persidangan sebelumnya juga ada Pak Arcanda maupun Ibu Nike menjelaskan bahwa kebutuhan BBM nasional itu sekitar 1,4 juta barrel per hari. Kemudian kemampuan domestik itu menyerap sekitar 800.000, sehingga ada kekurangan sekitar 600 barrel per hari. Itu dari sisi impor minyak mentah. Kemudian ada juga kondisi sebelum di 2018 saudara saksi, ada faktanya bahwa ada 255.000 barrel per hari itu yang bagian minyak mentah bagian negara itu yang dilakukan ekspor pada akhirnya. Kemudian dampaknya untuk memenuhi kebutuhan BBM kita melakukan impor juga terhadap minyak mentah yang sama. Kemudian ada impor BBM. Ini terjadi secara dan waktu yang bersamaan. Nah, kondisi seperti ini apakah saudara selaku komisaris pernah mendapatkan informasi atau laporan dari direksi terkait adanya kondisi seperti ini? Ada minyak mentah yang ekspor, tapi ada di sisi lain ada pelaksanaan impor baik minyak mentah maupun BBM. Ya, tentu mohon maaf saya teknis tidak kuasai betul, tapi yang kami dengar mungkin Pak Jaksa harus pahami juga sedikit. Minyak mentah itu bermacam-macam jenisnya Pak Jaksa. Jadi ada jenis yang low sulfur misalnya, itu harganya tinggi, kita nggak butuh barang itu. Jadi dalam perdagangan Pertamina itu biasa saja, kalau ada barang mau dibeli orang lebih mahal, kami tidak butuh barang lebih mahal, kami impor, itu biasa. Jadi jangan punya pemikiran kita, semua barang yang dikeluarkan dari minyak bumi bagian pemerintah harus kita serap. Kita bicara dagang, makanya secara teknis saya tidak kuasai betul, tapi kita ada mengenal minyak mentah yang mahal, itu sampai kerjasama dengan Korea di SK Oli itu heavy apa gitu, saya lupa lah istilahnya itu. Jadi itu kita pilih lebih baik kita ekspor, tapi kita bisa beli impor yang lebih murah. Karena tugas kami adalah menghemat devisa negara. Oke. Kami itu Pak yang namanya lakukan. Saudara saksi, mungkin saya konfirmasi, apakah saudara saksi pernah mengetahui atau membaca Permen SD 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Nah itu kemarin penjelasan dari Pak Arcanda selaku Wakil Menteri SDM itu ada Permen SDM ini dimaksudkan agar minyak mentah olahan dalam negeri ini bisa dioptimalkan penyerapannya oleh PT Pertamina. Di zaman saudara, apakah Permen SDM ini pernah saudara mendapatkan laporan dari direksi Pertamina sudah dijalankan atau belum? Ya, pasti dijalankan Pak. Malahan bagian kontraktor asing pun kami paksa untuk beli, karena kami mau menghemat biaya kapal Pak. Jadi kan kalau begitu lifting dari kontraktor asing itu, ESDM kan ada pembagian 5% punya negara. Dan yang punya negara kami serap, kami akan beli, ada harganya tiap bulan. Bahkan kemudian kami mulai berpikir, kenapa yang asing ini tidak jual kepada kami juga. Supaya kita mengurangi biaya kapal, mengurangi transport. Tapi tentu sebagian asing ada yang mau, ada yang nggak mau. Jadi dalam perminyakan itu, saya kira ESDM mengeluarkan ide itu adalah dalam rangka sebanyak mungkin kita serap. Oke. Tapi bukan berarti barang boten pun kita serap gitu Pak. Jadi ini ada hitungannya, ada jenisnya. Oke. Gitu Pak. Apakah saudara saksi selaku komisaris juga mendapatkan informasi bahwa ketika dilakukan impor BBM atau minyak mentah itu akan menimbulkan biaya-biaya lain seperti biasa pengapalan, kemudian ada kebutuhan storage, sehingga mengakibatkan lebih mahal penyediaan BBM dengan metode impor seperti itu? Ya, kita memang sudah bukan eksportir minyak mentah lagi Pak.
Jadi kita kebutuhan impor itu bisa 700.000 sampai 800.000 barrel per hari untuk menutupi kekurangan kita. Dan kita juga mengalami kilang-kilang kita ini kilang-kilang dengan Nelson Index istilahnya Pak ya. Kalau diterjemahkan bahasa awam itu kilang ini udah payah Pak, udah tua Pak. Sehingga tidak efisien kilang ini sebetulnya. Maka kita terus memperbarui kilang. Kalau impor pasti konsekuensi akan Lebih mahal. mahal. Karena kadang-kadang kita tender kan kita nggak berani tender jangka panjang. Nah, kita tender jangka panjang nggak berani. Kalau namanya pendek, tentu orang kamu butuh ya istilahnya ya agak mahal. Tapi terpaksa kadang-kadang dilakukan karena kita punya tanggung jawab supaya minyak kan jalan Pak ya. Oke. Nah apalagi yang masalah Pak, kami temukan sebagai komisaris, saya tanya, kenapa tidak mau impor dengan kapal yang besar sekalian? Kan kita punya, lebih hemat. Makin besar makin hemat. Ternyata pelabuhan kita jetty-nya banyak yang rusak. Nah di situ kami perintahkan pada direksi, anggarkan di RKAP untuk perbaiki jetty supaya bisa nyandar. Itu yang kami lakukan Pak. Perbaikan jetty itu bisa korelasi Kan dengan ada jetty ketabrak Pak. Kapal kok nggak bisa nyandar kan? Kalau di laut obang-ambing kan pasti mahal Pak. Terus kena demorit Pak. Kalau kapal yang kita pakai, kapal kita pun kita hitung-hitungan nggak Pak? Walaupun anak perusahaan dia hitung. Kalau dia misalnya 4 hari harus bongkar, tahu-tahu dia seminggu dicas Pak. Itu jutaan bisa ratusan ribu itu dolar. akan menimbulkan biaya tadi pengangkutan. Ya, makanya karena itu Pak jetty itu kami perbaiki. Oke. Kemudian saudara saksi ya, terkait perkara yang sekarang kita sidangkan, ini ada beberapa fakta yang kami akan sampaikan kepada saudara saksi. Kemudian saya akan menanyakan apakah saudara pernah mendapatkan informasi terkait fakta tersebut. Pertama, adanya penolakan lifting minyak mentah domestik yang berdampak dilakukan ekspor tadi. Kemudian adanya pengadaan sewa kapal dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian ada juga tadi dari aspek penyewaan terminal. Sebetulnya menurut keterangan direksi dan beberapa saksi lain, Pertamina ini memiliki sekitar 113 terminal BBM yang masih bisa digunakan dalam rangka pengoptimalan penyimpanan BBM. Tapi di 2014 ada fakta ada penyewaan TBBM Merak pada saat itu di zaman Ibu Karen. Kemudian tidak dimasukkan dalam RKAP maupun IJP. Kemudian proses pengadaannya dipaksakan seperti itu. Sehingga Keberatan Bapak Ketua. Oke. Ini pendapat. Bentar, kami sedang menggambarkan. Ini nggak ada fakta faktanya, nggak ada seperti itu. begitu persidangan Pak. Nggak usah ditambahin, faktanya ada penyewaan 2014 begitu. Oke, itu keterangan saudara Karen, izin yang mulia. Nggak Kami ada, menyampaikan. nggak ada. Oke, Nggak ada. selesaikan dulu sebentar. Nanti penilaian fakta bisa berbeda antara saudara dan kami kan? Makanya jangan dibawa-bawa Tidak, fakta. tidak jadi- ditambah. Sudah. Ya. Biar diselesaikan dulu. Ada Nanti yang akan dipaksakan katanya. Mana Nanti ada? dengar, nanti dulu. Sudah. Silakan dilanjut. Nanti di counter saja Oke. Pak, silakan. Saksi Karen maupun saksi Nikem menyatakan tidak adanya kebutuhan untuk penyewaan storage ini, saudara. Artinya kondisi ini apakah pernah Keberatan nih Bapak Ketua, yang ngomong sewa itu tidak dibutuhkan siapa tadi? Saksi siapa? nanti saya konfirmasi ke Bukan saksi siapa? Sudah. Saksi Nika ada menjelaskan. Nggak ada. Sebentar. tidak. Silakan nanti di counter. Nah, kan ada catatannya masing-masing toh. Nanti gilirannya silakan dikonfirmasi lagi. Gitu ya. Silakan nanti di counter lagi. Kalau kayak gini nanti nggak selesai. Dilanjutkan Pak Jaksa. Silakan. Kan Saya punya hanya- catatan masing-masing. Gitu ya. Silakan. Lanjut Pak. Masih ada keberatan lagi? Kami akan selalu keberatan kalau disampaikan yang bukan fakta. Oke, saudara saksi ya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi, baik itu dari subholding maupun holding, terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan? Ya 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024, saudara saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke Oke. meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya, menduga saya pengetahuan. Mungkin karena waktu itu jetty banyak rusak. Waktu saya masuk itu, hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak jetty-nya.
nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah saya nggak tahu apa karena itu, tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk. Oke. Ini Pertamina selaku perusahaan yang besar Pak ya, tentu menerapkan prinsip-prinsip GCG Pak ya di dalam pengelolaan. Di dalam TKO yang saudara ketahui, apakah sepengetahuan saudara saksi diperbolehkan misalkan di dalam proses pengadaan itu melibatkan pihak luar di dalam proses pengadaan itu, sampai misalkan di dalam penyusunan OE itu mempertimbangkan kebutuhan atau adanya kepentingan pihak luar, diperbolehkan secara TKO? Saya secara teknis kurang kuasai untuk pengadaannya, ya. Tapi saya memang mendorong perbaikan pengadaan procurement. Karena itu bagian dari optimalisasi biaya. Saya saat itu masih ingat Pak Rifa melakukan uji coba sistem supplier hair stock. Karena saya ingin tidak ada tender. Saya pengen bilang di Dekom ya, tugas dari pemerintah sesuai dengan Permen itu bahwa harus ada stok 30 hari. Saya bilang bisa sampai 3 bulan. Kalau swasta boleh taruh minyak mentah di kita dan kami beli dengan harga sesuai putusan Menteri ESDM dalam e-katalog LKPP. Kalau itu dilakukan, Indonesia akan penuh dengan jaminan energi dan kita nggak ada lagi tender yang pendek-pendek. Dan itu saya ingat Pak Rifa termasuk yang paling sering saya marah-marah. Karena begitu lambat kerjanya, saya harus cepat-cepat ini. Nah itu lalu uji coba waktu itu di pulau dekat Kepri ya. Saya lupa tuh pulau apa. Nah lalu saya bilang kenapa nggak mau di Tuban? Tuban kita punya tanah luas. Nah saya kasih contoh, Tuban PT BBM yang besar, ada pelabuhan besar. Waktu itu kami belum putuskan dengan Rosneft soal kilang. Jadi tanahnya itu kita masih, padahal kalau itu batal dengan Rosneft, saya akan jadikan itu hampir 800 hektar sebagai TBBM terbesar di Indonesia. Dengan minyak mentah maupun minyak produksi. Dan siapapun taruh di situ, asal harga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri atau harga kilang kami langsung beli tanpa tender. Dari e-katalog RKPP. Itu yang lagi dikerjakan. Saya nggak tahu, saya tinggalkan 2 tahun ini Pak. Apakah itu sudah berhasil dikerjakan atau tidak? Oke, terima kasih saudara saksi. Lanjut tadi terkait keuntungan perusahaan saudara saksi. Dalam persidangan sebelumnya ada fakta juga bahwa misalkan dalam satu kondisi penyewaan kapal ada kebutuhan KPI yang sudah memiliki minyak mentah, kemudian dia menyewa kapal dari PIS karena dia salah satu subholding yang memiliki core business di dalam penyediaan kapal. Kemudian PIS sendiri dia akan menyewa lagi ke PIS PL yang di Singapura. Itu sama-sama Pertamina sudah saksi. Kemudian PIS PL Singapura itu akan meminta lagi ke PIS yang ada di Tokyo, Jepang seperti itu. Nah kondisi ini kan menjadi mata rantai yang panjang saudara saksi. Saksi kan sering berbicara tentang efisiensi dari tubuh Pertamina. Selaku komisaris PT Pertamina, apakah saudara pernah mendapatkan fakta yang tadi sampaikan dan apa tindakan saudara selaku komisaris untuk mengefisiensikan fakta tadi, yang tadi kan jalur mata rantai ini menjadi panjang untuk penyewaan kapal saja harus memenuhi beberapa step tadi. Pertama mungkin perlu saya jelaskan ya, ini teknis juga, ini bicara dagang saja. Sewa kapal di dunia ini nggak gampang Pak Jaksa. Karena kapal ini semua beli kapal itu sudah ada kontrak. Dan kami Pertamina suka didesak untuk dadakan. Makanya mereka bikin kantor, yang saya kritisi apa? Lu kenapa kantor gitu mewah di Singapura? Kenapa kantor gitu mewah di Jepang? Gitu besar. Kecilin. Itu kami lakukan, efisiensi. Tapi ketika bicara kapal, saya juga bilang sama, kalau saya mau protes Pak Yogi cuma satu saya bilang. Saya bilang kalau mau belajar kapal, beli kapal yang besar. Karena kita kalau bicara kapal itu harus usianya muda dan kapasitasnya besar. Nggak mampu kerjasama dengan orang. Makanya saya protes Pak Yogi waktu itu, 1% saja kerja sama Jepang, marah saya. Kamu ini bercanda sama saya. Saya minta Anda kerjasama yang besar, kenapa cuma 1%? Terus terikat. Nah katanya mau belajar, Jepang juga pengen belajar 1%. Nah di dalam sidang kami, dalam pemeriksaan, tidak ada yang salah. Jadi dalam hal ini biasa Pak, makanya ditongkrong di Singapura itu untuk ngawasin kapal mana kosong, kapal mana yang. Jadi kapal ini gak gampang mau ambil, karena semua kapal itu sudah ada muatannya.
Jadi kita mesti tahu celahnya. Makanya di situ kadang-kadang kita taruh perusahaan yang ada join dengan asing supaya lebih gampang untuk dapatkan kapal. Karena ada istilahnya ada timbal balik Pak sama Jepang. Kamu kasih saya ngangkat barang saya, nanti kamu butuh barang saya juga angkat barang kamu. Karena kan laut ini kan menganut asas sabotage istilahnya Pak ya, kalau salah Pak ya. Sabotage itu kapal kita ini nggak bisa masuk ke Amerika, ada nggak bisa masuk ke timur. Jadi ada kapal ini. Makanya di situ gunanya kerjasama buka kantor di Dubai, buka kantor di Jepang, di Singapura, kerjasama dengan orang ngambil kapal itu supaya kapal kita bisa nyebrang. Oke. Bendera kita nggak bisa ke Amerika Pak, kalau nggak beli di Amerika. Nah disitulah gunanya kita kerjasama saling tuker. Dalam hal ini saya pikir memang BPK juga nggak ketemu kesalahan, memang nggak salah juga memang dalam dagang seperti itu Pak. Oke, terima kasih saudara saksi. Tadi saudara jelaskan di awal, saudara menjabat sampai dengan di awal Januari ya, Ya. Awal Januari tahun 2024 saya berhenti. Anda berhenti atau mengundurkan diri, saudara saksi? Saya mengundurkan diri. Bisa dijelaskan sedikit apa dasar latar belakang Ya, saudara mengundurkan? saya harusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023. Setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Oke. Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah begitu dilakukan di Januari, saya mundur. Tapi di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan. RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah saya keluar karena alasan politik. Beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi. Oke. Tadi saudara juga katakan di periode saudara kan ada keuntungan yang signifikan. Setelah saudara tidak menjabat, apakah saudara pernah memantau? Saya tidak tahu, tidak saya tahu. baca berita, saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Oke. Nah 2024-2025 saya tidak tahu keuntungan berapa, tapi saya dengar lebih kecil daripada waktu saya tinggalkan. Menurun seperti itu. Ya. Oke. Terakhir saudara saksi ya. Dari awal sampai akhir sudah menjelaskan sebetulnya dari sudut pandang komisaris utama apa yang perlu diperbaiki dalam tata kelola PT Pertamina di luar tadi yang efisiensi atau hal lain. Ya. Saya kira Presiden harus berani melakukan dan DPR subsidi ke orang bukan di barang. Dan kita harus berani juga melakukan supplier head stock. Semua orang boleh taruh minyak mentah, minyak produksi di Indonesia dengan kita beli dengan e-katalog. Dengan cara itu, maka semua pengolahan akan transparan dan bagus. Kalau hari ini membuat Pertamina sangat susah dengan kewajiban mendistribusikan begitu banyak, sangat susah Pak. Itu. Terima kasih yang mulia. Izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Oke, baik. Terima kasih ya saksi. Melanjutkan untuk beberapa pertanyaan saja. Ya. Tadi selaku komisaris saksi tentu tadi sudah menerangkan tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang teknis ya. Ya. Meskipun tadi ada beberapa informasi yang saudara dapatkan, lalu kemudian saudara bisa menjabarkan secara detail ya. Ya. Oke, baik. Ini kan saudara melakukan pengawasan tadi, ada dua kan, pengawasan maupun sifatnya memberikan saran. Ya. Informasi atau bahan untuk melakukan pengawasan, ya, itu saudara peroleh dari mana dan dalam bentuk apa biasanya? Ya, kami itu sebelum rapat kami sudah monitor di RKAP. Ya. Makanya pertama saya masuk ke Pertamina, saya tidak tahu saldo uang di bank sampai cicit perusahaan berapa. Oke. Makanya pada saat itu saya tugaskan Ibu Emma melakukan digitalisasi. Sehingga saya tahu persis uang itu seluruh perusahaan ketahuan. Makanya kami membangun sebuah sistem digital menghubungkan itu semua. Oke. Dan monitor itu kami bisa monitor setiap saat di dalam. Kita ada Pertamina terlalu canggih Pak, uangnya banyak Pak. Kita punya Microsoft, ada namanya tuh saya lupa tuh. Saya tinggal buka di iPhone saya atau di iPad saya bisa ikutin semua minyak, uang, semua saya bisa ikutin. Sehingga mereka nggak bisa bohongin kami, bahkan ada joke begini. Direksi kalau hari rapat dengan saya, itu malamnya tuh kuliah, belajar semua.
Karena saya akan kejar sampai detail dengan data yang digital saya punya. Jadi itu dengan monitor RKAP dengan data, saya lupa ada berapa aplikasi, itu tinggal buka di iPad semua keluar. Minyak semua saya bisa kontrol dengan baik. Jadi ada sistem yang bisa menjadi Bisa. Bapak acuan jasa saudara. bisa ke Pertamina, bisa lihat semua digital lari kemana. Oke. Sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya. Baik. Saya bisa curiga ada kencing atau enggak. Saya bisa perintahkan tangkap. Itu sistem itu dibangun oleh Dewan Komisaris. Zaman saya, kita minta direksi. Dewan Bang. Komisaris ya, Ya, kami yang usul. punyanya, Ya. punyanya Dewan Komisaris. Enggak, punyanya kami. Pertamina kan Oke. BOD, BOC kan sama Pak. Baik. Pertamina Pak. Nah, berarti yang menyiapkan data informasi itu adalah Pertamina. Ya, Direksi ya, kira-kira seperti itulah ya. bukan direksi Pak, masing-masing direktorat. Masing-masing direktorat. Sampai ke bawah, direksi pun tidak bisa kontrol Oke, orang memasukkan data Pak. Baik. Nah, selain informasi itu, saudara atau Dewan Direksi bisa secara inisiatif mencari informasi tersendiri di luar itu. Dewan Komisaris. Iya. Kami whistleblower yang Oke, dipasang. salurannya adalah whistleblower. Nomor pengaduan itu langsung ke saya. Oke, banyak Dan- pengaduan Pak di sana Pak, selama periode saudara. Pernah pengaduan soal pengadaan, Oke. ada berapa perusahaan orang kalah bersaing, Oke. itu kita bisa terima. Terus? Nah, termasuk pengadaan soal editif, termasuk ya itu aja Pak pengadaan. Seputar pengadaan. Ya. Secara umum pengadaan apa masalahnya yang dilaporkan? Biasa kan orang kalah bersaing bisa protes, Iya. bisa diperiksa BPK juga. Nah kami protes apapun harus kami teliti. Oke, akhirnya identifikasi dari Dewan Komisaris terkait dengan Ya, karena itu memang persoalan- tugas Iya, kami. Apa identifikasinya kalau saudara bisa menyimpulkan dari beberapa laporan melalui whistleblower itu, kemudian teridentifikasi apa sih masalah yang terjadi? Ya. Misalnya gini Pak, Ya. pernah ada pengadaan editif. Ya. Kita udah butuh editif, lalu terjadi nggak pada tanda tangan direkturnya Pak Masud Hamid, nggak pada tanda tangan. Ibu Nike juga mengatakan yang tanda tangan harusnya Pak Masud, ini udah anak perusahaan bukan saya lagi. Tapi ini kan barang kita butuh. Lalu BPK juga turun tangan. Nah saya di dalam Dekom rapat. Karena Pertamina besar, kami hampir tiap hari rapat itu Pak. Anak-anak perusahaan tugaskan komite audit, mengaudit. Lalu komite audit itu biasa tuh mantan BPKP ada polisi ada, yang pensiunan. Mereka mengaudit. Ketika hasil audit itu dilaporkan, nah kami melihat ini perlu dikirim audit dari BPK, BPKP atau tidak. Kalau perlu kami kirim surat kepada BPK, kepada Menteri BUMN, minta lapor ke BPK. Ketika bisa ada BPK lapor pada kami akan lapor ke pihak aparat. KPK ataupun polisi ataupun jaksa. Kalau sampai ada, itu prosedur yang kami lakukan. Oke, baik, sudah ditangkap ya. Lalu kemudian tadi saudara saksi juga menerangkan ada komite mitigasi risiko juga yang kemudian berjalan di Dewan Komisaris ya. Saudara ikut di komite itu atau berbeda Kami fungsinya? tidak ikut, tapi secara umum dia kerja harus laporkan pada Dewan Komisaris. Oke, ada laporan Saya kepada di saudara ya. remunerasi ya, Oke. karena kita bagi-bagi Pak ya. Di periode saudara menjabat 2019 sampai 2024 ada beberapa laporan dari komite mitigasi risiko yang saudara dapatkan. Ya, Di antaranya adalah salah satu ya soal pembangunan kilang karena ada masalah COVID. ya, masalahnya apa pembangunan kilang? Jadi delay Pak, Oke. karena COVID. Akhirnya kemudian dampaknya Pembengkakan implikasinya biaya. apa? Pembangkangan biaya, lalu kita harus putuskan. Ini mau dihentikan atau mau diteruskan. Kalau teruskan tambah biaya. Tentu kami akhirnya lempar kepada Menteri BUMN lagi Pak. Oke. Dalam RUPS. Apakah ini terus atau tidak? Kami bikin surat kepada Menteri BUMN. Proses seperti itu Pak. Baik, saya melanjutkan ini di keterangan saudara ada beberapa keterangan ya, Ya. di poin 10 khususnya ya. Ada beberapa penyimpangan yang saudara identifikasi dan saudara terangkan ya. Di poin 10 huruf A ini ada peningkatan kuota impor ya. Nah, sebelum masuk ke poin A ini saudara menyampaikan narasi atau keterangan adalah pada saat menjabat selaku komisaris utama PT Pertamina Persero sejak November 2019 ya,
sampai dengan 2024 terdapat beberapa penyimpangan. Ya, nanti saya singkat aja ringkas. Di antaranya adalah saya memulai dari poin A ini. Adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang. Itu yang perasa itu yang saya garis bawahi ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa sih yang terjadi di sana? Jadi Sehingga yang disebut saudara penyimpangan- mengidentifikasi ini selaku Ya, penyimpangan. Silakan. ketika ada laporan tender editif untuk blending di kilang, itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh. Ya. Nah disitulah kita periksa, kita panggil periksa. Kenapa bisa terjadi gitu loh. Nah itu yang kita lakukan. Ya. Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan, itu berapa PT itu, satu PT diganti nama. Maka itu juga kami sampaikan. Itu juga ada juga penyimpangan, harga pengadaan itu barang sama, ganti nama bisa berbeda. Nah itu semua kami periksa, kami laporkan pada direksi untuk diperbaiki. Makanya saya sampaikan, kalau sistem procurement kita perbaiki, di RKAP 2024, direksi tanda tangan semua, itu kita akan penghematan 46%. Ya. Itu yang saya maksud, penyimpangan di sini adalah yang mengganggu optimalisasi biaya kami. Oke. Nah, jadi mahal pengadaannya. Baik. Ini kan salah satu output ya dari tugas pengawasan Dewan Komisaris ini adalah memberikan juga masukan, Ya, betul. saran. Ya, kalau misalnya ya direksi menemukan satu pelanggaran atau penyimpangan yang serius nih dilakukan oleh direksi atau terkait dengan tata kelola yang ada di holding maupun subholding, outputnya apakah juga saran atau rekomendasi atau dia produknya tertentu gitu loh? Rekomendasi kami pecat Pak, Ya, pecat direksinya. direksinya. Terus ada kasus. Kalau misalnya ada pelanggaran Ya, serius. sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali, langsung di bypass oleh Menteri BUMN. Makanya di situ saya sampaikan pada Pak Jaksa yang pertama, Ya, di situ saya sampaikan pada Pak Presiden, kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan dirut atau enggak sama sekali. Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, program tidak lakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda nggak sepakat dengan saya, walaupun Anda presiden, saya berhenti. oke, cukup. Itu ya. saya lakukan, Pak. Udah saya tangkap itu ya. Sebetulnya pertanyaan saya gini, Rikas Pak ya. Kalau dia sifatnya pelanggaran atau penyimpangan, itu kan tadi tetap outputnya adalah rekomendasi kan, seperti itu ya. Ya. Nah, saya kembali ke bentuk penyimpangan yang saudara sebut di poin 10 huruf A, ya. Di antaranya adalah peningkatan kuota impor nih. Ya. Ada isu yang kemudian menjadi perhatian Dewan Direksi nggak? Apa sih yang masalah dengan peningkatan impor itu? Saya tidak sebelum- mengatakan penyimpangan di impor loh. Ini yang saya sebut tuh di B itu bisa dibaca, Pak. Jadi jangan mengatakan, Tunggu sebentar, saya bacakan ya. ya bukan penyimpangan impor loh, Pak. Kita Sebentar, saya melihat bacakan, ada saya peningkatan kuota minyak mentah, Pak ya. Bapak bacakan aja, Pak. Harga lebih tinggi, kita udah panggil mereka. Kita curiga, sebagai orang dagang curiga dong, Pak. Nah di situ juga kenapa saya panggil Pak Joko, ternyata juga ditemukan di lapangan dari orang kilang, kadang-kadang dari hulu ini ngejar target akhir tahun, dia mengirimkan bukan cuma minyak mentah Pak, ada air dan ada pasir. Itu yang membuat kilang itu ketika kami bagi subholding, kilang merasa dirugikan oleh keuntungan subholding hulu. Karena hulu yang penting saya melaporkan saya lifting sekian. Padahal di lifting itu dia sikat itu cepat, pasir dan air keangkat. Dia kirim ke kilang. Oke. Dulu sebelum, Sebentar. enggak, saya punya jelasan supaya Bapak paham. Supaya Bapak paham teknis juga nih. Mohon izin yang mulia, boleh saya ingatkan. Mohon izin yang mulia. Bentar, Kalau sebentar. boleh, biarkan saksi ini selesai memaparkan. Biar Jadi- paham kita. Selama ini kita kurang paham. Ya. Ya, mohon izin yang mulia. Konteks pertanyaan saya ingin mengingatkan kepada saksi, konteks pertanyaannya kami adalah yang terkait dengan pertanyaan itu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saksi, pertanyaan kami sebetulnya bukan di situ. Jadi mohon dijelaskan dulu. Sebentar sebelum jawab ya. Sebentar. Ya, ya. Sebelum dijawab, ya, saksi coba mencermati dulu, selesaikan dulu pertanyaan kami baru dijawab ya.
Karena konteks pertanyaan kami sebetulnya keterangan saksi juga nih. Betul, Ya, justru saya ya. bilang, saya mau jelaskan keterangan ini ke Ya. arah mana gitu. Saya belum Jangan- Silakan. Nah, keterangan saksi adalah ini beberapa penyimpangan itu kan keterangan saksi juga di poin 10 ini sebelum masuk ke poin itu ya. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebelumnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan, kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua, teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu. Karena ada pasir, ada air. Makanya kami panggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Oke. Karena kalian sudah dibagi dari subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi, diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke Nah, B. jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi, poin A dulu. nah itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor, harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu? Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih ketika ini terjadi terus menerus ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap Ya. kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya, Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat, ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan, dapat harga mahal, toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak. Dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang, siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan. Kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka. Saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi. Saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada tantim begitu besar kok, masa nggak mau untung uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi. Itu. baik. Selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG. Terus yang lain? Kami laporkan. Yang lain nggak ada temuan Pak. Kalau LNG kan memang ada Yang berat, kerugian ya. dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya. Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamid, dua-duanya mantan Ya. direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya.
Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki patrannya. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan, saya lakukan. Dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong, pengunjung. Bisa tertib, pengunjung, ini persidangan, ya. Ini bukan hiburan. Oke, Tolong. baik. Jangan bertepuk tangan. Gitu ya. Baik, silakan jelas. Ya, terima kasih Yang Mulia. Oke, tadi saya mencatat beberapa keterangan dari saksi juga bahwa kemudian sebetulnya kalau ada temuan BPK atau BPKP ya yang terjadi selama pengolahan di Pertamina maupun di holding, subholdingnya, itu kemudian disampaikan kepada direksi, betul ya? Semua masuk ke Semuanya? kami Pak, komisaris Pak. Itu yang menyampaikan direksi atau BPK? Atau Kalau ada BPKP? temuan yang rahasia pun dari KPK pun dia bisa kirim pada kami Pak. Oke, Kami sering hubungan dengan KPK Pak. Ya. Dalam rangka pengawasan ini Pak. baik. Kalau yang terkait dengan proses pengadaan, saudara pernah terima nggak ada satu persoalan yang kemudian menjadi temuan BPK ya di sistem pengadaan di Pertamina? Ada, saudara pernah mendapatkan informasi? Kami tidak Selama pernah periode dapat. saudara, ya? Tidak ada Pak. Ya? Di masa saya tidak ada. Terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu demut yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi? Jadi temuan BPK, saudara Nah itu informasi kami atau tidak tahu Pak. Karena Tidak tahu, semua ya? pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN Pak. Oke. Tinggal surat, bahkan kami dicopot pun, kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi. Baik, tapi saudara nggak tahu Kita nggak tahu Pak. informasi mengenai ada temuan BPK? Mungkin itu saya jelaskan situasi Ya, di dalam Pak. oke. Ya. Saya pernah waktu baru jadi komut, tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan, kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri. Lalu ada bagian Kolsek, siapa tuh Kolsek itu, corporate secretary, dia angkat tangan. Mohon maaf Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak. Itu haknya Menteri BUMN. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum udah. Dia gituin saya. Tapi saat saya jalanin saya memahami sistem kita memang begitu kayaknya. Makanya saya terus lapor pada presiden 1 tahun 2 tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan. Sebetulnya awal tahun kalau saya mau ngomong, almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto, dia teman baik bapak saya, dia sudah nasihatin saya, dia datang ke Pertamina sama Pak Eri. Pak Suki, kamu percaya sama saya, nggak ada guna di sini, mending berhenti. Makanya saya berhenti dari komut di PLN katanya, karena semua ada di Menteri BUMN. Tapi saya bilang, Pak, saya mau coba. Minimal saya mau perbaiki dari dalam. Sampai bisa berhasil membangun cost optimalisasi. Beliau bilang, ya silakan coba. Nah, sampai beliau meninggal, kemudian ya saya udah coba, udah mentok di sini, udah capai harga tertinggi, saya berhenti. Karena nggak ada lagi orang yang boleh melanggar peraturan saya bikin. Kalau mau diperiksa bisa. Untung paling tinggi kok 4,7 miliar dolar. Kenapa nggak mau contoh? Sederhana sebetulnya kalau mau tangkap orang main, saya bilang. Makanya saya bilang saya lapor ke jaksa, saya punya rapat saya kasih pada jaksa, silakan Bapak periksa semua notulen rapat, tinggal ditanya kenapa tidak ikutin saran dari Dekom. Itu jauh lebih penting buat saya. Oke, baik. Berikutnya, apakah saudara juga pernah mendapatkan informasi atau laporan ya, temuan dari BPK misalnya terkait dengan kegiatan pengolahan di hilir, misalnya penjualan BBM misalnya, yang kemudian Pertamina atau subholding kemudian menjual menjual BBM yang dibawa bottom price yang telah ditetapkan. Ada informasi seperti itu, Itu saudara? operasional kita
tidak bisa campurin Pak ya. Ya. Dan kalau saya mau jelaskan, di dalam Patria Niaga itu kami sengaja naruh komisaris itu anggota PPKP aktif dan jenderal polisi lulusan terbaik yang pensiunan duduk di sana jadi komisaris. Jadi selama ini mereka tidak pernah melaporkan pada kami ada penyimpangan. Nah soal kalau dibilang ada temuan dagang lebih murah, lebih mahal, dalam perdagangan minyak itu sangat wajar Pak, karena mereka bidding Pak. Kita melawan AKR, melawan yang lain. Jadi untuk kontrak jangka panjang itu kadang-kadang direksi bisa memberikan harga yang karena panjang. Nah itu kita nggak campur Pak, itu operasional sama sekali. Pertanyaan saya adalah apakah pernah saudara dapat informasi temuan BPK misalnya? Tidak, karena 2024, orang BPKP-nya, ya, orang BPKP-nya jadi komisaris nggak pernah laporkan Pak. Nggak pernah ya? BPK ini BPK misalnya, ada nggak? Kita nggak pernah Pak, Nggak pernah. karena pasti lapor pada kami Pak. Oke, baik. Berikutnya, tadi juga saudara menerangkan kemudian pernah mengusulkan satu sistem pengadaan yang efisien, yang baru ya. Ya. Tapi kemudian apakah kemudian ditindaklanjuti, di apa namanya, dikabulkan misalnya. Tapi kemudian ini pernah saudara mengusulkan. Ada masalah apa dengan sistem pengadaan sebelumnya? Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari, mau berapa miliar dolar. Sebetulnya dalam undang-undang migas itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam undang-undang migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya. Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan, lu rugilah kira-kira gitu. Kamu nombok, kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak. Jadi secara prinsip, makanya kami usulkan, kenapa tidak mau supplier Herstock dengan e-katalog LKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu kepala LKPP ada 3 kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina. Seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan. Makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah. Ada nggak BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu Pak. Banyak bisa ditangkapin Pak. Kalau Bapak mau Pak. Itu aja Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari saya ya, mungkin kawan kami bisa menambahkan. Dewan Komisaris itu juga mengawasi soal etika perilaku personal dari direksi maupun... Betul ya? Betul. Termasuk itu ya? Iya. Bagi komisaris di periode saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan goal bersama antara direksi misalnya dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan sebetulnya dengan proses pengadaan, itu bagaimana menurut direksi Dewan Komisaris? Ini soal pribadi ya. Saya dulu paling benci main golf Pak. Oke, silakan. Saya melarang semua orang Pemda tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak. Tapi ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon ngajak main golf terus. Saya kan malu Pak, nggak bisa mukul Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka. Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham. Itu ternyata negosiasi di lapangan golf itu jauh lebih murah daripada naik klub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat, paling murah. Jemur jalan murah. Dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya saya belajar golf, saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf. Saya sampai ke Chevron diajak main golf. Minimal saya tidak main 138 lah kira-kira gitu loh. Main 100 masih oke. Nah itu biasa Pak. Dan makan kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga Pak. Apresiasi Pak. Apresiasi Pak, bukan judi Pak itu Pak. Ini sesuatu yang di lapangan golf Bapak bisa cari. Yang mungkin agak bahaya, saya masih ingat nasihat Pak Rifa pada saya.
Dia ngomong begini, istri saya cuma pesan begini Pak, kalau main golf. Apa? Jangan lihat mata kiri ya katanya ya. Nanti bahaya katanya. Itu aja Pak kita joknya Pak yang bahaya Pak. Cukup dari kami yang mulia. Cukup ya, tidak ditambahkan lagi ya. Silakan dari penasihat hukum Pak Rifa, Pak Maya, dan Pak Edward Cornelius. Silakan. Yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi. Terima kasih Bapak Ketua, izin. Saya mewakili, ini ada beberapa terdakwa, mewakili Pak Rifa tadi yang barusan disebut soal golf, Maya Kusmaya dan Edward Corne. Nah, yang lain kan ada timnya. Jadi pertanyaan saya yang berhubungan dengan mereka bertiga. Tapi bisa juga relevan dengan yang lain. Kami sudah mencatat tadi apa yang disampaikan oleh saksi dengan baik ya. Tapi ada penegasan-penegasan yang ingin kami sampaikan dalam rangka pembelaan ketiga terdakwa ini. Tadi menyebutnya anak muda. Betul memang masih muda ya dibandingkan Pak Ahok ya? Gini Pak, di Pertamina itu kalau mau sampai posisi senior vice president, dulu sebelum saya masuk minimal kerja 20 tahunan. Maka itu yang kami rombak. Di situ ada hasilnya anak-anak muda, maksud saya umur 30-an, 40-an ini, dulu bisa 50-an baru bisa posisi. Akhirnya mereka bisa duduk di posisi senior vice president waktu muda. Yang penting mau menuruti saran kami, mau menjalankan RKAP dengan baik, maka jadi promosi. Ya sempat dulu direksi SDM yang lama protes Pak. Makanya saya katakan anak muda, saya sudah 60 tahun Pak. Sudah pensiun Pak. Mereka ini masih 40-an, di bawah 40. Itu saya anak muda Pak. Jadi kata anak muda itu tadi kontekstual ya, yaitu mereka yang mempunyai kemampuan ya, yang Maaf, bisa Pak Hakim ya, saya potong Pak Hakim ya. Saya tidak mengatakan anak muda lebih pintar daripada orang tua juga loh. Jadi jangan salah paham ya. Saya tidak fanatik orang muda pasti lebih hebat, enggak. Saya cuma katakan saya meratakan lapangan tanding. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan. Saya tidak mau ada orang dianggap muda, dianggap tidak pantas menduduki jabatan orang yang lebih tua. Itu yang saya maksud. Makanya saya meratakan lapangan tanding. Itu yang saya lakukan. Jadi artinya karena prestasi, nggak lihat umurnya muda atau tua, Ya. diberikan kesempatan. Ya. Dan tadi saksi melihat anak muda yang tiga ini tadi kan, menyapanya anak muda kan begitu ya. Ya. Saya agak terkesan tadi dengan pernyataan itu. Dalam konteks itu Ya ya. dibandingkan orang Pertamina yang lama-lama itu mereka sangat muda. Dan seharusnya nggak boleh dapat posisi ini. Dan Tapi promo- karena mereka memang pintar. Mereka memang bisa paham semua yang kami sampaikan. Nggak gampang zaman sekarang kalau kerja. Kita punya banyak sekali aplikasi yang harus Anda isi. Ada namanya Power BI. Aku ingat apa Power BI. Itu nggak gampang untuk baca. Belum lagi baca RKAP. Belum lagi kita bicara menggunakan M-Team. Ini kita butuh orang yang paham teknologi dan digital. Dan lebih penting lagi memang komunikasinya dia paham. Baik. Nah, walaupun kadang-kadang saya suka merasa kamu ada yang batas-batasin ya. Takut lo ya. Ya semua pada takut BUMN lah, takut dipecat Pak. Betul. Kemudian tadi saksi menjelaskan tentang My Pertamina ya tadi Ya. ya. Tapi agak terpotong dalam konteks anak muda ini yang membuat My Pertamina kan gitu. Bisa dijelaskan Pak? Ya jadi kita itu ada aplikasi apps gitu ya. Seperti di situ itu sama kayak kalau bayangin kalau tadi kan 96%. Kalau seluruh konsumen BBM di Indonesia harus belanja dengan My Pertamina aplikasinya. Kita ini jadi sumber duit tuh orang pasang iklan, pasang voucher digital. Di zaman Pak Masud, kenapa saya begitu dorong anak muda ini gitu? Saya senang dia bikin My Pertamina. Saya masuk, kok nggak dimanfaatkan? Saya dorong untuk non tunai segala macam. Saya kasih contoh, pernah kejadian Bekasi banjir. Ketika Bekasi banjir, SPBU ada yang tenggelam. Saya panggil Pak Masud Hamid datang, Pak, gimana kita kasih bantuan CSR untuk yang kena banjir? Lalu beliau mau baginya gimana?
Gini, saya pengen kasih bensin kepada mereka dalam bentuk voucher. Gimana caranya? Pakai My Pertamina. Kamu tolong cek siapa yang suka ngisi bensin lebih dari 3 kali seminggu. Pakai motor. Pasti orang itu tinggal sekitar situ dan termasuk ekonominya sedang. Kamu kirim aja 10 liter, 15 liter bagian promosi My Pertamina, termasuk voucher-voucher dibalikin. Kita kerjasama bisa belanja di Alfamart, bisa di kayak toko-toko yang lain. Ini vouchernya luar biasa. Makanya saya mau minta ngembangkan My Pertamina. Dan waktu zaman kita waktu itu udah terus naik ya pemakaiannya. Saya lupa itu angkanya. Nah itu karya anak-anak muda. Saya lupa siapa tuh satu yang agak hitam-hitam itu satu. Yang saya marahin terus karena saya orangnya nggak sabar. Karena saya tahu saya pasti nggak lama dipecat. Karena terlalu susah ngelawan terus. Makanya saya kejar cepat. Saya mau tinggalkan legacy itu. Dan itu mereka kerjakan. Dan My Pertamina itu legasinya Pak Rifa waktu zamannya Pak Rifa di PP Ya, Maya ini. sebetulnya udah ada yang lama sudah bikin tapi kurang gitu aktif. Makanya Pak Rifa kalau ditanya, ada orang yang paling sering saya marahin karena lambat. Tapi beliau orangnya juga dimarahin, mau di WA ada pengaduan, SPBU kurang, pengaduan orang, saya pasti WA beliau. Saya nggak mau tahu, mau tengah malam harus jawab WA saya karena ini pengaduan. Dan saya senang mereka tuh jawab semua. Pak Maya termasuk orang yang sangat ketemu luar negeri cerdas. Pak Maya. Ya, makanya saya lihat ini anak-anak muda yang cerdas. Saya jujur juga agak kaget gitu bilang ada rugi 200 sekian triliun. Mohon maaf nih. Saya juga agak kaget waktu itu gitu. Baik. Jadi My Pertamina ini walaupun kelihatan masih kecil tapi itu satu prestasi achievement ya dari anak muda ini yang menolong seperti dijelaskan oleh My Pertamina udah besar Pak. Oh, Kita besar. cuma masalah itu masalah komunikasi di SPBU itu internetnya ada sedikit masalah berapa tempat. Sebetulnya kalau itu semua dulu kan belum ada Starlink jalan dengan baik ya. So kalau kita wajibkan Starlink dan toilet yang bagus, saya kira My Pertamina akan jadi penghasil uang yang besar buat Pertamina. Karena itu duit Pak. Orang kan pasang iklan untuk dagang, minta kasih komisi, termasuk voucher-voucher digital. Kita belum bisa full untuk pakai itu semua. Nah dulu BUMN membatasi, tidak boleh bank lain, hanya link aja. Nah kami tidak bisa melawan BUMN ketika BUMN mengatakan, tolong kasih kesempatan link aja 2 tahun untuk menjadi monopoli di My Pertamina. Itu bagi saya satu kemunduran. Baik kemudian setelah link aja kurang berkembang baru dibuka. Semua bank bisa. Nah di situ pemakaian melonjak. My Pertamina adalah aset Pertamina yang terbaik. Kalau dikerjakan, ya, aplikasi kalau dikerjakan, aplikasi yang terbaik. Ya, untuk online, untuk digital voucher segala macam. Dan itu diimprove ketika zamannya di zamannya Pak Rifa. Ya, karena dia di rootnya. Yang saya sering marahin karena anak buahnya saya nggak mau tahu lah, taunya dia aja. Dimarahin dan dia kerjakan. Iya. Kadang saya merasa masih lambat sih. Makanya saya suka marah. Masih ada lambat. Itu aja lah. Baik. Saya beralih kepada tadi SHS tadi ya. Ya. Disebutkan dikaitkan dengan Rifa juga. Ya, supplier hair stock, Pak. Supply hair stock. Ya, jadi supplier menyetok barangnya. Menyetok Tanpa barangnya. kami bayar, diambil baru bayar, Pak. Itu prinsipnya. Dan itu ketika zamannya Rifa. Ya. Nah, apa positifnya SHS ya waktu zamannya Pak Maya itu terhadap Pertamina? Itu belum full jalan Pak. Karena kami butuh lahan besar untuk di Tuban sebetulnya. Makanya waktu uji coba di dekat Kepri kalau nggak salah ya. Tanjung Uban. Tanjung Uban ya. Tanjung Uban. Itu uji coba kecil. Nah saya tidak puas. Saya maunya besar. Supaya apa? Keuntungannya kita nggak ada lagi tender dadakan Pak. Kenapa? Karena kilang kami kan kilang tua Pak ya. Kadang-kadang kilang itu bisa unplanned shutdown. Saya tentu suuzon. Ini sengaja atau mau beli minyak? Waktu itu Pak Kapolri, Pak Sigit masih kabar reskrim. Saya datang kepada beliau, kirim brimob, tungguin semua kilang kami. Siapapun yang macam-macam sabotase tembak saya bilang. Karena tiap kali itu unplanned shutdown, Singapura pesta pora. Kita butuh solar, butuh minyak, cepat-cepat beli. Dan yang mau stok di sini sedikit, karena nggak ada jaminan beli Pak.
Makanya saya katakan kalau sistem ini jalan, pemerintah akan punya cadangan minyak bukan cuma 30 hari, saya jamin 3 bulan sampai 6 bulan. Anda mau perang dengan siapapun, saya punya minyak, saya bilang. Yang kedua, harga saya bisa tekan yang murah. Bahkan saya pernah usul pada direksi, BUMN tidak ada reaksi, membeli kilang Shell yang mau dijual oleh Singapura. Saya bilang beli sekalian, supaya kita bisa kuasai Singapura. Oh minyak juga impor. Kita kelola, ajak beberapa swasta untuk chip in. Kita begitu lambat, akhirnya dibeli Chandra Asri. Sahamnya naik terus. Sekarang hampir semua SPBU Shell dibeli dari Chandra Asri. Kenapa Pertamina nggak mau ngambil, saya bilang. Nah itu contoh. Anak-anak muda ini setuju. Tapi putusan kan bukan di mereka. Makanya saya berharap satu hari mereka mungkin jadi menteri, jadi apa, kita perbaiki bersama, saya bilang. Yang penting masih bertahan. Itu jadi SHS ini untuk merespon jangan tender mendadak tadi ya. kan itu. Karena bayangin Pak, Bapak kan mau beli minyak. Betul. Kita kan kekurangan minyak. 800.000 barrel per hari. Begitu kilang-kilang tua ini Pak, mogok Pak. Itu perbaikan kan buka minggu. Nah minyaknya gimana? Masyarakat kan nggak mau tahu ini ngantri gitu panjang Pak. Mau nggak mau langsung harus beli minyak. Dan kita beli minyak, ini minyak bukan beli air minum Pak. Dunia kan semua ada kontraknya. Kita nggak bisa beli minyak juga. Dulu saya nggak paham. Saya datangin Pak Timur Tengah Pak. Saya pikir ketemu etnok. Saya pikir saya bisa langsung beli minyak sama mereka. Nggak bisa. Harus lewat trading arm-nya katanya. Makanya di situ Pertamina sempat bikin trading arm gitu loh. Untuk supaya bisa nego. Karena mendadak semua nih Pak, 2-3 bulan. Nah itu bisa paham, yang penting tidak rugi. Nah itu yang kita pahamin waktu dijelaskan oleh, selama BPK mengatakan ini tidak ada pelanggaran, tidak ada kerugian, berarti benar Pak. Jadi SHS ini ketika zamannya Pak Rifa, walaupun tidak Rifa dan Pak Maya, Pak Edo juga ada, tapi tidak dikembangkan sekarang. Dan itu untuk menjawab jangan tender mendadak kan begitu ya? Saya nggak tahu sekarang Pak. Tapi yang pasti saya sangat kecewa SHS yang saya usulkan termasuk subsidi tidak di barang, tapi dalam bentuk digital voucher. Saya kasih jelasan begini Pak pengacara. Bapak tahu nggak gas LPG itu 92% itu kita pakai yang 3 kilo penyimpangan. Ada nggak aparat periksa? Tidak pernah. Tidak pernah. Kita subsidi bisa 100 triliun lebih. Swasta nggak bisa mengembangkan. Oknum ngisi 3 kilo cuma 2,7 kilo. Kita lapor ke mana-mana. Tidak ada. Saya nyimbang sedikit nih. Kalau kita ngomong Pertamina ini kesempatan curhat saya datang ini. Lalu saya usulkan. Coba kalau subsidi tidak di barang. Kami juga usulkan untuk Pertamina tidak ada Pertalite, hanya Pertamax Turbo dan Dexlite. Supaya manajemennya gampang. Lalu orang miskin gimana? Gampang saya bilang. Kalau dia beli 10 liter atau 5 liter, kita kembalikan di My Pertamina atau di voucher digital 2 liter atau 3 liter. Dan kalau 1 bulan dia tidak ngisi bensin lagi atau solar lagi, dalam 1 bulan vouchernya hangus Pak. Jadi kita bisa kontrol nih orang ini. Saya lapor depan Menko, depan Presiden, depan Ibu Menteri Keuangan, langsung hilang itu jaminannya. Jadi kita bisa kontrol dengan baik. Tidak pernah mau dilakukan. Nah makanya saya sampaikan, coba kalau bensin segala macam dengan sistem SHS supaya Herstock ini Pak, dengan sistem tidak ada subsidi di barang tapi di orang dengan digital, semua orang sudah punya HP. BI punya data, tapi SKK Migas tidak pernah mengeluarkan batasan yang mobil yang boleh isi, mana nggak boleh ngisi waktu itu. Siapa yang boleh terima gas, siapa yang nggak terima gas, cuma KTP doang. Makanya saya protes. Kita tentukan saja dengan berani. Orang satu keluarga yang penghasilan di bawah 1 UMP, bahkan 2 kali UMP, saya berani kasih subsidi. Tapi dalam bentuk voucher digital. Yang nggak pakai sebulan hangus, kembali ke negara uangnya. Daripada sekarang kemana-mana. Ngomong ratusan triliun. Nah itu maksud saya. Dan anak-anak muda ini menerima pemikiran saya. Dan dilaksanakan. Terhambat Pak. Saya kan masih bos BUMN presiden Pak. Itu masalahnya Pak. Makanya saya senang Pak. Ketika orang mau menerima ide saya suka bilang kita semua murid, semua guru. Kalau saya salah ajarin saya.
Tapi kalau kamu salah, saya lebih pintar dari kamu, jadi murid saya. Kalau bahasa kasar di kampung saya dulu Pak ya, jadi bodoh tuh nurut, pintar itu ngajar. Jangan bodoh nggak mau nurut, pintar nggak mau ngajar, kurang ngajar lu gue bilang. Saya sering marahin begitu sama mereka. Sekarang beralih soal tadi whistle blowing itu tadi kan dia menjelaskan. Jadi selama menjadi Dewan Komisaris, whistle blowing ini menjadi instrumen untuk pengawasan, betul? Ya, betul. Langsung masuk ke Dekom. Whistle blowing ini langsung masuk ke Dekom. Ya, ada nomor khusus dikelola di Singapura malahan Pak. Dikelola oleh konsultan, saya lupa nggak sebut nama konsultan yang pegang Pak. Makanya dia akan jadi semua nggak bisa buka, hanya kami Dekom yang bisa. Jadi semua tidak bisa buka Ya, kecuali Dekom. nggak bisa manipulasi karena itu data juga di Singapura nggak bisa dihack juga. Dan ini mencakup tidak hanya holding, tapi juga Sampai subholding. cicit perusahaan Pak, sampai urusan Pelita Air pun kami urusin Pak. Sampai Pelita Air juga diurusi ya. Tidak saja holding, subholding, tapi juga personaliannya juga. Laporan bawa perempuan ke karaoke pun bisa masuk Pak. Masuk di whistle. Semua masuk Pak. Kami pun bisa periksa Pak. Itu dan rutin dimonitoring. Ya. Oleh Tiap hari di komite audit akan monitor Pak. Kami mempekerjakan mantan BPKP. Seberapa serius ya sistem whistleblowing ini dalam rangka pengawasan ketika saksi menjadi Dekom? Bagi saya sangat serius. Kalau nggak serius nggak mungkin Pertamina untung gitu besar Pak. Jadi ada. Karena semua yang main pasti tiarap Pak. Karena kami tidak kompromi Pak. Jadi ada korelasi ya, ada sebab akibat sistem blowing yang serius ini untuk kemudian untung kan gitu ya, yang disampaikan oleh saksi ya. Saya bukan cuma kasih instruksi, saya kadang-kadang kasihkan filsafat kepada anak-anak muda ini. Saya suka cerita gitu. Ketika Konfusius ditanya muridnya, pejabat apa yang perlu kamu takuti? Dia jawab tidak ada. Semua nggak usah takut, kecuali satu yang nggak mau terima duit lu. Itu kita pegang prinsip. Kalau kepala lurus, bawah tidak berani tidak lurus. Itu yang membuat Pertamina untung tertinggi dalam sejarah. Saya tidak ada kompromi. Kalau main-main, saya orangnya bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Saya kasih apresiasi yang bagus, enggak saya juga semprot. Jadi tidak terima duit dalam jabatannya itu merupakan filosofi dalam whistleblowing. Karena Pertamina itu Pak ya, kami punya peraturan menteri, boleh bagi keuntungan setelah pajak 1 sampai 1,3% tantim. Di direksi ini begitu untung besar Pak. Wajar, swasta Anda kerja di BCA juga sama. Bapak tahu nggak zaman kami kata untung begitu besar? Kami kasih tantim berapa Pak? Peraturan sampai 1,3 kan Pak? Kami turunkan 0,9%. Diturunkan. Diturunkan. Saya bilang, mereka bilang, ada yang bilang, ini kan aturannya begitu. Di atas aturan ada etika. Makanya saya senang anak-anak muda ini memahami. Di atas aturan ada etika. Anak muda ini memahami etika tadi. Ya. Bahkan itu penting, ada etika. Ya. Kita nggak bisa mengatakan 1,3% kok, kan boleh. 1,2 saja, 1,1 saja, nggak bisa. Kebesaran saya bilang. Walaupun ini bukan perusahaan saya, ini bagian saya jaga, nggak bisa. 0,9. Nggak ada Pak sejarah Pertamina kayak begitu Pak. Bapak boleh tanya sama mereka. Saya juga kehilangan 40% dong Pak. Dari tantim saya. Dan anak muda ini menerima. Mereka udah happy Pak, gaji besar. Dan itu tiba-tiba bisa dipromosi jadi direktur. Saya kira mereka tuh bangga banget. Saya ketemu mereka mukanya tuh. Saya ketemu Pak Maya, saya bisa tahu mereka tuh Yuki, wah bangganya tuh Pak. Kadang-kadang laganya tuh agak sok saya bilang. Saking dia terlalu bangga gitu Pak. Tapi saya pikir dia paling muda Pak. Udah jadi pimpin PIS. Dan kita suruh beli kapal terus yang besar. Untuk bisa bereskan. Makanya saya bisa lihat muka mereka tuh. Uang halal Pak, besar Pak. Untuk apa? Punya nama Pak. Keluarga juga. Baik. Punya keluarga juga semua. Baik. Tadi saksi sudah menyebutkan tadi yang masuk melalui whistleblowing itu tadi
Whistleblower Pak. whistleblowing terus whistleblower orangnya. Blower. Ya, blower orangnya, blowing sistemnya kan. Ya. Tadi sudah menyebutkan tadi editif apa yang berkaitan dengan editif, betul ya? Ya. Itu tadi. Nah, sekarang saya tanya yang lebih konkret. Ada nggak dalam whistleblowing itu ya ada orang menjadi whistleblower yang berkaitan dengan Rifa? Tidak pernah Pak. Tidak ada ya. Tidak pernah. Dengan Maya? Tidak pernah Pak. Dengan Edward Corne? Edwards nggak ada juga Pak. Saya juga kena. Saya pikir ini anak-anak yang menurut saya kerja selama dengan saya sangat baik loh Pak. Mereka kerja sangat baik ya. selama saudara jadi dekon. Ya. Kalau begitu mengapa mereka ada di sini ya? Masih tanya Pak Jaksa nih Pak. Saya juga nggak tahu Pak. Oh itu nggak perlu ditanyakan. Maaf Pak ya. Saya nggak perlu tanyakan Nggak usah yang dijawab, tadi itu ya. Masih Pak. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir ya. Pada sidang yang lalu Ibu Nike bersaksi di sini mengatakan keuntungan Pertamina Holding pada zaman 2000 ya, Pertamina 2021 2003 ya kalau nggak salah. 2002 2003. 4,7 miliar dolar. Dan kontribusi dari PPN 1,3 miliar dolar. Jadi kontribusi ya, yaitu dari penjualan solar non subsidi ya, itu antara lain. Gimana? Betul nggak apa yang dikatakan saksi? Tadi memang udah berulang-ulang dikatakan. Jadi waktu saya baru masuk November 2019 itu, kita dalam rapat pertama dilaporkan kita memprediksikan akan kerugian 1 miliar dolar waktu pertama masuk. Maka dari situlah kita mulai perbaiki, kita melakukan sebuah optimalisasi biaya. Terdiri dari 3 bagian. Memotong biaya yang tidak perlu, menambah penghasilan dari barang-barang, dari aset apapun jadi penghasilan. Yang ketiga kita cost avoidance, menghindari biaya akibat unplanned shutdown atau kecelakaan atau masalah hukum. Nah kita lakukan. Waktu itu saya terpaksa cari orang luar. Karena saya tidak percaya orang dalam ada apa. Kami temukan bekas mantan auditor BPKP yang sudah di swasta masih muda. Dikenalkan dari orang BPKP, saya interview dia, namanya Pak Agus. Dia menolak masuk ke pemerintah kembali. Walaupun dia dulu pernah ngaudit Pertamina. Dia tahu dalamnya Pertamina. Lalu saya bilang, bantu saya. Dia mau. Kemudian dia jadi chief auditor. Merangkap, kemudian saya bagus, dia merangkap jadi kepala dari tim optimalisasi biaya. Makanya waktu dia masuk, kena COVID waktu itu Pak, 2020. Berarti waktu dia mulai sembuh, kita masih menyelamatkan dari mau rugi jadi 800 juta dolar untung. Tapi tahun keduanya di 2021 kami mulai ngebut ini dengan sistem. Mulai naik 2 miliar 2,7 berapa saya lupa. Naik lagi 300, naik lagi 4 Pak. Jadi itulah yang dilakukan. Lalu kami mengganti personel. Jadi orang-orang yang mau bekerja tidak peduli dia pangkatnya. Di Pertamina ada PLL Pak. Pertamina Reference Level Pak. Kayak pangkat kolonel atau apa Pak. Makanya anak-anak yang relatif umur di bawah 40 jangan harap ke senior vice president waktu itu. Karena mereka belum sampai. Di situ yang kami rombak Pak. Rombak lalu itulah yang terjadi. Jadi keuntungan ini tercapai karena memang betul-betul optimalisasi biaya yang berhasil. Dan direksi membuat buku Pak atas ini, keberhasilan ini. Supaya bisa dicontoh oleh BUMN yang lain. Kami ada bukunya. Tadi saksi mengatakan tadi the best ya, jadi keuntungan ya, betul ya itu dari saksi. Ini saya mau memperlihatkan satu dokumen ya, bisa lihat yang in focus ini. Ya. Nah ini yang saya maksud kita bikin tentang optimalisasi, cost optimization. Ya, bisa dijelaskan. Betul. Ya. Jadi ini setiap subholding, semua anak cucu titik perusahaan harus berlomba-lomba mendapatkan terbaik. Jadi ada 3 hal. Potong biaya yang nggak perlu,
cari tambahan, misalnya contoh di kilang, barang-barang yang dianggap dibuang itu harus jadi. Misalnya contoh kantor kapal Pertamina di hotel yang paling mahal di Tokyo itu loh. Saya datang gila apa satu lantai, nggak bisa, kecilin. Semua dikecilin, sebatas kecil mungkin. Tidak boleh buka kantor kalau tidak penting. Di Dubai mau buka kantor sekecil mungkin. Saya mau datang mau lihat. Nah itu semua akhirnya menghasilkan. Ditanding Pak. Ya ada satu kebanggaan tiap tahun, ulang tahun itu mereka memamerkan yang berhasil melakukan cost optimization ini. Jadi Best Process Improvement Program Cost Optimization Project 2002. Sekalipun itu tidak dianggap saya yang usul Pak. Karena ini ada tugas direksi. Tugas direksi. Walaupun itu semua kami yang minta saran dikerjakan. Bisa foto itu lihat, ada yang mengenal di foto itu? Kejauhan Pak. Kalau pakai jilbab pasti Bu Nike biasanya. Ada Bu Nike. Oke. Bu Nike. Kemudian Siapa ya? Ada Pak kayaknya sih ada Pak Maya. Maya ya kayaknya. Ya. Kayaknya dulu lebih gemuk ya, sekarang lebih kurus ya. Baik. Gak apa-apa, aku juga pernah di penjara gitu kok. Baik, saya pertanyaan mau terakhir nih. Tadi soal etika itu tadi ya, dipegang itu ya, dan itu menjadi filosofi tadi mengutip Sun Tzu ya tadi ya, bukan? Confucius ya? Confucius Pak. Oh bukan Sun Tzu ya, itu perang ya. Etika, jadi maksudnya yang tidak mau terima uang kan, kalau nggak salah itu. Apa tadi etika? Ya, maksud saya gini Pak, kita kadang-kadang peraturan undang-undang kita itu terlambat mengikuti zaman. Ya. Bisa terjadi. Ya. Misal contoh kasus Pertamina kemarin itu. Pertamina waktu masih ekspor minyak mentah dengan harga $100 per barrel. Itu keuntungan cuma $2 miliar saja Pak. Waktu ekspor itu Pak, bukan impor Pak. Nggak beli nih. Itu cuma bisa untung $2 miliar. Ketika kami melakukan ini, nah saya berpikir dulu karena untungnya nggak seberapa, maka BUMN membuat peraturan boleh bagi untung sampai 1,3%. Kan gitu Pak. Ternyata di zaman kami bisa melakukan cost optimalisasi ini sampai $4,7 miliar Pak. Artinya etika. Artinya masa masih pakai yang jadul 1,3%. Ya. Padahal aturan boleh dong Pak. Iya. Kan saya kan dapat 45% dari dirut Pak. Ya. Saya bisa bilang bagus. Tuh diperiksa BPK juga nggak salah. Ya. Orang BUMN juga nggak salah. Ada aturannya. Makanya saya sampaikan. Jadi di atas aturan ada etika. Dan itu ditekankan masa saksi menjadi pengawas dan mereka ini menjadi direksi dan semua terima Pak. Semua terima. Dan diterapkan secara konsisten. Etika diterima. Etika itu dijalankan selama mereka menjalankan posisinya. Ya. Baik. Nah pertanyaan saya terakhir tentang golf itu tadi. Kok kesannya golf itu kok aib gitu ya? Tadi saya dulu juga pikir aib Pak golf Pak. Tapi ternyata bukan. Karena bagi saya golf tuh habisin waktu banyak. Betul. Tapi setelah saya masuk ke Pertamina, hampir semua tamu luar negeri datang itu, maupun kita kunjungan ke Houston, ngajaknya main golf Pak. Main golf, komunitas itu main Saya golf. pegang stick aja belum pernah Pak. Mukul ternyata nggak gampang. Ya saya terpaksa sekolah golf Pak. Sekolah golf tanpa dibiayai Pertamina Pak loh. Gaji nggak bisa. Karena dulu ada orang ngajukan di dalam RKAP untuk bisa main golf, ditolak Pak. Kami tolak. Ada anak magang nggak bisa. Ini sesuatu skill yang nggak ada hubungan dengan kita, tapi dibutuhkan. Nah kenapa akhirnya golf itu penting? Ternyata bisnis itu lebih cair ketika di lapangan golf. Karena bisa saling bully, saya jadi akrab mereka gitu Pak. Nah saya sekarang bisnis saya Pak ya, hampir semua saya punya saham itu dengan orang-orang yang main golf Pak. Jadi bahkan bikin main golf itu bikin lebih efisien itu tadi ya. Jadi nggak ada yang salah dengan daripada ke naik klub minum alkohol. Ini sambil jalan rokok di lapangan sehat. Yang masalah cuma satu kata Pak Rifa, istri agak komplain aja Pak itu Pak. Tadi nggak ada yang salah dengan golf ya? Nggak ada yang salah Pak, istri aja yang suka komplain Pak. Terima kasih, cukup Bapak Ketua dari saya, dilanjutkan. Baik, tahan dulu ya. Ini sholat zuhur sudah
akan masuk, kita skors dulu. Nanti karena masih ada sidang yang lain juga, kita buka nanti jam 13.30. Ya, demikian sidang diskors.